Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Tunisa dengan NIM 25111764113 dari kelas 2025A Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan setengah dari bab 3 buku Ilmu Negara karangan Suhino yang berjudul Teori-teori Asal Mula Negara. Kapankah timbulnya ilmu negara? Pemikiran tentang negara dan hukum. Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara-negara. Adanya mendahului, jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya adanya negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahan yang sangat absolut. Tetapi di samping itu, pada zaman bangunnya peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Kakcamurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah kiranya yang menyebabkan keadaan itu demikian? Keadaan demikian ini dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba atau kuno, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya absolut. Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara. Mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa sedangkan orang-orang lainnya tunduk? Apa dasar kekuasaan penguasa itu dan lain sebagainya? Ketidaksempatan itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang-orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang-orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba itu segala pembicaraannya dicampur adukan saja, misalnya suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini terang belum ada. Pada zaman purba itu belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara, sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wenang menentukan hidup matinya seseorang, jadi menguasai segala segi kehidupan di dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah atau keduniawian maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekankan melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Jadi, oleh karena ilmu kenegaraan itu menyangkut soal wewenang daripada penguasa, dasar wewenang daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya
Kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan berpendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial atau gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada. Maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara di mana sistem ketatanegaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan itu menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno. Dalam abad kelima sebelum Masehi, yaitu di Athena, jadi bangsa Yunani kuno lah yang pertama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum, dus kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya keadaan demikian itu? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Dan yang kedua, keadaan geografis negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan dan perantauan, sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. 3. Bentuk negaranya yaitu republik demokrasi, sehingga rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sendiri. 4. Kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. 5. Semuanya itu, nomor 1 sampai dengan 4, menjadikan orang-orang bangsa Yunani sebagai orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi, demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milete, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat, dan perhatiannya pada mulanya ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditunjukkan pada masyarakat, manusia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Pericles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi, di Athena mulai berkuasa radikalisme demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosofi Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan oleh karena mereka sebentar lagi akan mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negara asal mereka kebanyakan adalah Asia kecil, yaitu daerah perbatasan dari peradaban timur dan Yunani. Mereka ialah kaum sofis, tetapi sayang mereka ini kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri sendiri sehingga mereka memperbesar ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang sehingga objektivitas sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang menjadi soal dengan menunjukkan pada keadaan bahwa apa yang hak untuk yang satu tidaklah demikian untuk yang lain, sehingga dengan demikian pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya dengan pengertian-pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakannya pada orang-orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang rupanya cocok dengan hubungan antara raja dan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani atau Athena yang mencari pedoman-pedoman yang baik untuk pemerintahan negara mereka.
Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno yaitu Socrates yang selalu bertukar pikiran dengan kaum sofis, mulailah berkembang kesadaran pikiran kemasyarakatan bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran yang objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat ditemukan karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian daripada alam semesta. A. Zaman Yunani kuno. Dengan sekedar uraian di atas, sampailah kita pada pembicaraan mengenai salah satu pokok pembicaraan kita, yaitu asal mula negara. Maksudnya, dengan cara bagaimanakah sesuatu yang disebut negara itu terbentuk atau terjadi. Pemikiran ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengarahkan pemikiran ke arahnya adalah yang pertama, Socrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu mentaati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa dihukum minum racun, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaiannya yang telah ada waktu itu, dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Socrates hidup terus dalam alam pemikiran tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam bukunya karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates, dalam banyak hal. Buku Plato bersifat tanya-jawab, sedangkan jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajarannya gurunya, yaitu Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita sekarang pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk-bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan, keamanan, maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi, negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitar. Maka, dalam keadaan yang demikian ini, sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena di dalam segala hal selalu dicampuri oleh organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu, polis dianggap identik dengan masyarakat, dan di masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti sekarang mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilaksanakan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, yaitu yang pertama, negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan yang disebut polis atau city-state, negara kota. 2. Persoalan di dalam negara didahului itu tidaklah seruat dan belibet seperti sekarang ini, lagi pula jumlah warga negaranya juga masih sedikit. Yang ketiga, setiap warga negara kecuali masih bayi, sakit, ingatan, dan budak-budak belian adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara pemerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno atau demokrasi langsung. Artinya bahwa setiap orang warga negara itu dapat ikut secara langsung memerintah atau ikut secara langsung menentukan kebijakan pemerintahan negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan ahli-ahli pemikiran besarnya. Yang kedua, Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389, ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut, dan selama itu pula ia banyak menulis buku. Maka berlainan dengan gurunya yaitu Socrates, Plato hanya meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya-jawab, dan dalam
dalam percakapan itu gurunya, Sokrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian, Sokrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia atau negara. Buku ini memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dalam bukunya yang lain yang diberikan nama Politikos atau ahli negara. Dari dalam bukunya yang lain yang diberi nama Nomoi atau undang-undang. Ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat. Bahkan sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-bukunya tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam lapangan filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita atau idin-ler, dan oleh karena itu kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat di dalam ide manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia ide manusia. Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda atau kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dan bentuk baru. Benda itu sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru, karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia ide. Atau oleh karena jiwa manusia itu telah berada di dalam alam ide atau cita-cita murni sebelum ia memasuki badan kita. Di sana ia telah melihat ide atau cita dari kuda, dan kemudian ia kenali kuda tersebut dan bentuk yang kurang sempurna di dalam ide tersebut. Ide dan cita-cita ialah hal-hal yang sudah ada pada manusia waktu ia lahir. Mencari ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terpilih dari kerinduan jiwa kita ikan dunia ide di mana jiwa akan kita terlebih dahulu. Dengan ajaran inilah Plato menjadi ahli pemikiran yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita, dan pikirannya atau ajaran yang demikian itu timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya dengan melalui panca indera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohaninya. Ajaran Plato seperti tersebut di atas nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya, di dalam ajaran tentang tujuan negara, Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenai ide yang sesungguhnya. Sedang yang dapat mengetahui atau mencapai ide yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari itu, pemilihan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimanakah ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara, mengenai hal-hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena negara itu sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiklah soal ini kita bicarakan di sini. Sebelum Plato mengemukakan ajaran tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara itu pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan
keadilan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan. Dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah, dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana-mana telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Yang meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri dapat juga menganjurkan kepada orang-orang lain untuk berbuat baik. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu itu kotor tetapi dapat juga untuk membersihkan. Pemecahan soal-soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan diketemukan urayanya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuk daripada sesuatu negara itu tidak dapat hidup atau bertahan kekal oleh karena sifat-sifat jiwa manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipil yang dijalankan sejauh mungkin itu merubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Pembahasan keadaan ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya ialah bahwa sesungguhnya bentuk negara suatu negara itu ditentukan oleh bentuk pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang itu ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipil. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwa orang-orang yang adil adalah orang yang budiman dan orang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang jahat dan tidak berpengetahuan. Ini adalah pencerminan daripada jiwa yang baik akan memerintah baik, sedangkan jiwa yang jahat akan memerintah yang jahat. Jadi dengan demikian sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aristokrasi, atau ini adalah bentuk negara di mana pemerintahannya dipegang oleh para cerdik, pandai, dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan. Disinilah pada para budiman itu memerintah sesuai dengan pikiran keadilan. Segala sesuatu ditunjukkan oleh kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi sesuatu dengan sifat-sifat jiwa manusia yang selalu berubah, pemerintahan seperti ini tidak dapat bertahan lama, karena golongan yang memegang pemerintahan itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Pembahasan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya, karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintahan itu tidak ditunjukkan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintahan aristokrasi itu tidak dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan, karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini segala tindakan daripada penguasa hanya dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri menjadi milik sendiri. Oleh karena itu, kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikeler, sehingga di dalam masyarakat yang mendapatkan penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintahan itu hanyalah orang-orang yang kaya saja. Sifatnya jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya, dan dengan perubahan sifat pemerintahannya itu mengakibatkan perubahan bentuk negara dari timokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat terdiri dari orang-orang miskin, sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat. Maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri daripada orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang pemegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan rakyatnya saja, kepentingan umum. Negara ini dapat pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumlah yang diutamakan. Dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan.
Tetapi akhirnya karena kemerdekaan atau kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, ingin sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri, maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian ini, dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan itu. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan untuk diserahi memegang pemerintahan. Jadi, sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga agar supaya tidak ada persaingan terhadap diri, dan untuk itu penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berpemerintah demikian disebut tirani. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan. Sebab seorang tiran itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajaran di atas, Plato telah membuktikan melalui jalan dialektika bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintahan yang terbaik, karena hanya keadilanlah, yaitu suatu susunan pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang yang berbakat dan bijaksana, yang dapat membawa kebahagiaan mereka. Inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai idea yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tiran sebagai makhluk yang paling tak berharga. Maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seseorang tiran berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Karena itu sesungguhnya ia lebih sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya. Ia menyerupai negara yang diperintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang lebih menyedihkan daripada keadaan seorang tiran, sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginannya yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain lagi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu ia makan dan minum, ia takut akan diracuni orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukankah orang yang demikian itu menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengejar kejahatan itu tidak berharga, melainkan menjadi orang yang sangat merana di hatinya? Demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan, dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan ini. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu yang pertama sifat kepandaian atau pikiran, yang kedua sifat keberanian, dan yang ketiga sifat akan adanya kebutuhan dan beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara hayalan Plato, yaitu yang pertama golongan penguasa. Ini adalah golongan yang pemerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. Yang kedua golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, golongan pengusaha atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara.
Dalam uraian di atas, telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara dari ajaran Plato tersebut. Yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi dalam ajaran-ajarannya, lebih lanjut Plato agak mengadakan perubahan pikirannya karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos, Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik sejati harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlakukan lagi. Seperti halnya dalam negara yang sejati, tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan. Dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria, ukuran, atau dasar 2 hal. Yang pertama, jumlah orang yang memegang pemerintah. Yang kedua, relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh seorang saja, tetapi diatur dengan undang-undang kemudian bentuk aristokrasi dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi, sesudah itu oligarki, dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni. Sedang demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi, undang-undang kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan. Meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya, dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya ini mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari gereja Katolik dalam abad-abad pertengahan. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomakus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Pada waktu itu, ia berusia 17 tahun. Ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pada tahun 342 sebelum Masehi, diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Filipinus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain, Alexander yang agung, yang di kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato ini dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkan, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua buku itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika, sebabkan kesusilaan itu mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya,
Kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar dari manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme, Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme, tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada sesuatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan atau objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi, jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatan yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dalam hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dua cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditunjukkan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan, dunia di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan yang terbatas. Jadi, dengan demikian seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalitis tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintah, penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing, maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, cara berpikir yang bersifat analitis, dan bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan berkembangnya negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya, hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau poli. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya, manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara. Sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalamnya. Karena persekutuan negara yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan keduniawian saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung.
Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi, manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam perimbangan antara manusia dan negara, negaralah yang primer, negara yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat dalam negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme yang suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang, dan surut, dan kadang-kadang mati. Dus sama halnya dengan keadaan manusia. Binatang atau tumbuhan-tumbuhan, manusia atau individu hanyalah merupakan bagian daripada organisme tadi dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri serta tak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena itu, yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedangkan manusia ini hanya merupakan bagian saja daripada yang tak dapat dilepaskan. Maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga makmur. Sekian, terima kasih.